Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mengulas materi sebelum melaksanakan ujian tengah semester 1. Materi yang akan diujikan pada ujian tengah semester 1 ini ada dua bab, yaitu teks deskripsi dan teks cerita fantasi. Yuk, kita bahas. Oke, materi pertama kita tentang teks deskripsi. Jadi, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang kita deskripsikan. Ciri-ciri teks deskripsi. Ini pertama, objek bersifat khusus. Nah, kalau misalnya ada nanti contoh teks sekolah merupakan tempat menuntut ilmu. Di sekolah terdapat beberapa ruangan yang disesuaikan fungsinya, misalnya ruang majelis guru, ruang kelas, ruang kepala sekolah, dan lainnya. Itu termasuk teks deskripsi atau tidak? Tidak ya, itu bukan teks deskripsi. Kenapa itu bukan teks deskripsi? Karena objeknya masih umum, sekolah. Sedangkan ciri-ciri teks deskripsi, objeknya harus khusus, bersifat khusus. Kalau Anda ingin mendeskripsikan sekolah, maka pilih sekolah mana yang akan dideskripsikan. Misalnya SD-ku SDN 096 Lingkung. Deskripsikan SD 09 itu. Jangan sekolah saja. Yang kedua, menjelaskan objek secara rinci dan detail. Teks deskripsi itu bersifat personal. Artinya apa? Teks deskripsi yang ditulis oleh satu orang bisa berbeda dengan orang lain. Itu tidak apa-apa karena dia melibatkan kesan indera masing-masing penulis. Bersifat personal yang melibatkan kesan indera. Secara umum ini 3 ciri-ciri teks deskripsi yang akan keluar di ujian nanti. Jenis teks deskripsi ada 2, yaitu berdasarkan cara pendeskripsian dan berdasarkan objek yang dideskripsikan. Pertama, berdasarkan cara pendeskripsian. Berdasarkan cara pendeskripsiannya, jenis teks deskripsi terbagi atas 2. Ini ingat ya, cara berarti bagaimana cara menggambarkan suatu objek. 1. Eksplanatory. 2. Sugesti. Eksplanatory yaitu teks deskripsi yang cara pendeskripsiannya itu menuliskan fakta-fakta objektif dapat dibuktikan. Contohnya, misalnya ketika Ustazah ingin mendeskripsikan Hamzah, ada contoh tadi, maka yang akan Ustazah tuliskan adalah Hamzah memiliki tinggi 150 cm dengan berat badan 40 kg. Itu contoh deskripsi eksplanatory karena alat ukurnya jelas, bisa dibuktikan juga oleh orang lain. Sedangkan teks deskripsi sugesti adalah teks deskripsi yang melibatkan kesan perasaan, subjektif. Contohnya, Hamzah anak yang baik dan ramah. Itu termasuk sugesti. Kenapa sugesti? Karena baik dan ramah tidak ada alat ukurnya. Menurut orang ini Hamzah baik, menurut orang ini belum tentu baik. Jadi itu sugesti, cara pendeskripsian sugesti. Jenis kedua yaitu berdasarkan objek yang dideskripsikan. Berdasarkan objek yang dideskripsikan. Jadi ini fokus ke objeknya. Apa sih objek dalam teks deskripsi kita? Spasial, kemudian benda, orang, waktu. Spasial ini deskripsi apa? Deskripsi tempat. Contohnya, deskripsi tempat berupa ruangan, rumah, sekolah, pokoknya tempat. Yang mendeskripsikan sepeda, mendeskripsikan mobil ayah, misalnya ini ya. Kemudian orang kita bisa mendeskripsikan ibu, teman, adik kita. Kalau waktu kita misalnya mendeskripsikan waktu malam hari ini kondisi waktu. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Pertama, identifikasi. Kedua,
deskripsi bagian. Dan ketiga, kesimpulan atau kesan. Pada identifikasi baru berisi hal-hal umum saja, informasi umum. Misalnya, objek yang akan kita deskripsikan adalah ibu kita. Maka di identifikasi ini baru menjelaskan nama, umur, belum ada ciri-ciri ibu. Di mana letak ciri-ciri? Di deskripsi bagian. Ciri-ciri detail. Kemudian kesimpulan dan kesan, berisi kesimpulan. Ini berisi kesimpulan. Kesan bisa juga harapan. Semoga ibu selalu sehat. Semoga aku bisa sukses dan membanggakan ibu. Itu nanti termasuk kesimpulan. Bagaimana kita membedakannya dengan identifikasi nanti? Kalau di kesimpulan memang ada kata-kata yang menyimpulkan. Jadi memang tidak ada yang menunjukkan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi ini ada 8. Cuman yang akan kita bahas kali ini adalah yang akan masuk ke ujian kita, yaitu penggunaan kata depan. Kata depan ada di, ke, dari, pada. Kata depan ini bagaimana penulisannya? Dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan ditulis terpisah, dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, di padang, di belakang, ke pasar. Kalau misalnya dipukul, apakah itu diberi spasi? Dipukul, tidak boleh diberi spasi karena di sini kata di pada kata dipukul, di ini bukan kata depan. Ini adalah awalan. Jadi bagaimana kata di, ke, daripada ini tergolong kata depan kalau dia menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Bagaimana memudahkan Ananda untuk tahu kalau itu di sebagai kata depan dan itu di sebagai awalan. Kalau di sebagai awalan, dia bisa kita ubah menjadi me. Dipukul bisa kita ubah jadi memukul. Seperti ini awalan. Tapi kalau di padang bisa kita ubah jadi memadang. Tidak bisa ya. Jadi kata depan itu kata yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Tempat ini bisa berupa arah. Tempat ini bisa berupa arah, lokasi. Maka kalau di sana, berarti penulisannya terpisah ya. Di sana harus dipisah. Karena sana itu menunjukkan lokasi, menunjukkan arah. Apa itu kalimat serapan pancaindera? Kalimat serapan pancaindera yang ada indera pendengaran, penglihatan, penciuman, raba, dan cacapan. Selanjutnya, penggunaan afiksasi dengan kata dasar KPTS. Afiksasi itu ada prefiks, konfiks, sufiks, simulfiks, dan sekarang kita bahas prefiks saja, awalan. Awalan itu juga ada awalan me, pe, ber, di, ke, ter. Tapi sekarang kita bahas awalan me. Awalan me jika bertemu dengan kata dasar yang huruf pertama kata itu KPTS, maka huruf K, P, T, dan S pada kata bentukannya akan lebur atau tidak terdengar lagi. Lebur itu artinya tidak terdengar lagi bunyi huruf K, P, T, dan S-nya. Kata leburnya ada 1, 2,
Vokal itu A, I, U, E, O, sedangkan konsonan selain A, I, U, E, O tadi. Nah, berarti setiap awalan me bertemu dengan kata dasar yang huruf pertamanya KPTS dan memenuhi syarat lebur ini. Memenuhi syarat lebur ini, maka bunyi kata bentukannya tidak terdengar lagi KPTS-nya. Contoh, me tambah kayu KPTS, ini huruf K KPTS terdiri dari dua suku kata kayu. Benar? Huruf pertama dan kedua konsonan vokal. Konsonan vokal. Berarti jadinya mengayuh. Tidak terdengar lagi bunyi K-nya. Kedua, kritik. Coba kita telah. Kritik. Kata dasar K ya. Ini benar. Dua suku kata. 1, 2. Benar. Konsonan vokal. Konsonan R. Konsonan. Ini kakak. Ini kakak. Konsonan berarti tetap mengkritik. Tetap ada huruf K-nya. Begitupun seterusnya. Kita bahas soal UH. Salah satu ciri teks deskripsi, ini pasti jawabannya A ya. Kemudian ini, apa yang dideskripsikan pada contoh berikut? Silahkan dibaca teksnya. Pantai Suwuk adalah tempat wisata yang menakjubkan. Pantai ini berlokasi, berarti ini tentang wisata Pantai Suwuk. Kemudian, kalimat deskripsi objektif. Apa itu kalimat deskripsi objektif? Ya, dia berdasarkan fakta yang bisa kita buktikan. Yang mana pada teks ini, tempat wisata menakjubkan tidak objektif ya. Berlokasi di Desa Suwuk. Nah, ini dia objektif. Berarti 2. Penulisan kata berawalan me yang tepat. Mensiapkan, salah ya. Mempesona, salah. Menyapu. Berarti jawabannya C. Struktur yang ditunjukkan oleh kutipan berikut. Wisata Pantai Gandoria memang. Nah, memang ini berarti dia berupa kesimpulan. Sudah ada yang dijelaskan sebelumnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan berikut. Karena ini tadi berupa kesimpulan, berarti yang tepat apa? Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Afiksasi yang tepat. Me tambah khayal. Menghayal, salah ya, karena dia konsonan-konsonan K dan H. Berarti tidak boleh lebur huruf K-nya, harusnya menghayal tetap. Me tambah kejang, mengejang. Benar, karena dia konsonan vokal. K konsonan, E vokal. Dan dia KPTS. 2 suku kata kejang. Berarti B. Kalimat serapan panca indera ditunjukkan oleh nomor. Sepeda memiliki magnet? Bukan hanya anak-anak, gak ada di sini. Misalnya saja sepedaku yang berwarna hitam. Nah, ini dia, nomor 3, indera penglihatan. Objek yang dideskripsikan pada teks berikut apa? Sepeda memiliki magnet bagi banyak orang, berarti ini adalah benda. Selanjutnya, kesimpulan teks berikut yang tepat adalah sepeda memiliki magnet bagi banyak orang, bukan hanya bagi anak-anak, berarti sepeda digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Paragraf berikut termasuk jenis teks apa? Pantai Sili termasuk destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Walaupun baru, berarti ini sudah dijelaskan yang sebelumnya. Kalau kalimat utama di awal, berarti ini termasuk teks deduktif, paragraf deduktif. Kalimat utama paragraf berikut adalah, kalimat utama itu harus lengkap ya, sama persis dengan kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Nih, Pantai Sili termasuk destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Fungsi huruf kapital pada kalimat pertama. Pantai Sili itu nama apa? Nama geografi. Kesalahan bahasa tulis yang terdapat pada kutipan berikut adalah, nah, tulisan Pantai Carocoknya sudah benar menggunakan huruf kapital di sebelah barat. Di sebelah itu kata depan karena menunjukkan arah, berarti harus dipisah. Maka di sebelah salah. Di Sumatera Barat harus menggunakan huruf kapital. Mengkunjungi, seharusnya mengunjungi. Nah, urutan kutipan berikut yang tepat adalah, aku sangat senang berteman dengan Vici. Ini sudah kesan ini. Ini nomor 3 adalah kesimpulan. Vici memiliki 2 mata coklat kecil. Ini sudah pasti deskripsi bagian. Berarti urutannya 2, 1, 3. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang terdapat pada kalimat pertama. Andra siswa terpintar di kelasku. Di kelas, kata depan. Di dan kelas dipisah.
Berdasarkan cara pendeskripsiannya, teks berikut termasuk jenis teks. Hal yang tak kalah menarik ada di bagian utara teluk ini. Menarik, ini sugesti ya. Hamparan batu karang yang memecah ombak lautan berdiri dengan sangat gagah. Ini masih sugesti. Karena keeksotisan tempatnya, tak ayal hamparan batu karang ini menjadi spot favorit. Ini sugesti. Struktur yang ditunjukkan oleh kutipan berikut adalah hal yang tak kalah menarik ada di bagian utara teluk ini. Ini deskripsi bagian karena dia menjelaskan bagian yang menarik lainnya dari teluk tersebut. Kalimat berikut yang mengandung cerapan indera penciuman yang mana? Hidung A. Oke, mari kita kirim.